Ya, Kenapa ya. manusia Yesus ini disembah? Dari mana perintahnya? Pakai data. Jadi gini, Yesus itu sesuai Yohanes 4 menyuruh kami menyembah Bapa. Kan? Bukan dia. Yohanes 4 berapa? Oh, Ayat bukan dia. 22. Oh, ya. Oh, Nah, berarti iyalah. sebelum datang Yesus, mulai dari zamannya Adam sampai sebelum datangnya Yesus, iblis yang menguasai bumi. Iya, sebelum Adam. Sebelum Adam. Itu anak itu, iya kan, misalnya dipukul orang, itu biarin aja gitu. Loh, kan sudah ditumbalkan bahasa dunianya ditumbalkan. Iya, karena memang Oke, izin saya sapa Aku dulu. itu si jenderal siapa dulu? Ya, Balik saya lagi. sapa Kedua ya, oke. Tapi kalau mandi, aku mau lihat dulu. Saya mau sapa balas dulu dendam. normalku ini. Balas dendam Bukan, atas Mas. keguguran Ayo. istrinya. Ujang bentar lagi kau, bentar aku telepon dulu ya, bentar. Bentar boleh Jor ya. Menceret. Lah, diam dulu kau. Aku sapa dulu yang naik ini. Laskar Kristus, Kristen atau Muslim? Silakan ngomong, brother. Panggilan pertama. Mau Pengikut Oke. Kristus Yesus, 100%. pentuan manusia kan Yesus kan ya? Mau rule Ya, Kristen Yesus, atau Muslim? Yesus adalah wujud dari Allah yang hidup. Udah dalam wujud bang. manusia. Udah bang. Bang Rule, Kristen atau Muslim bang? Panggilan kedua. Saya Muslim bang. Assalamualaikum. Oke, makasih, masya Allah. Waalaikumsalam. Lia ke ya, apa namanya? Salon, Kristen atau Muslim? Lia, monitor Lia. Oke, yang naik Kristen ya. Silakan, ada 2 kursi untuk teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan. Biar belajar teman-teman Kristen di sini supaya kenal. Gaya kau pandi kurang, pandi dia tuh merah kau, tak ada lah. Sebentar, ini Major dia kalau sudah merah kau. turun. Major kalau sudah turun nanti makan plastik ya. Gayanya selangit, ditanya mencret. Lanjut Tito Nora, kasih makan plastik si Major ini. Ayo. Kita merujuk kepada fakta sejarah ya. Oke. Kalau kau mau memastikan bahwa Isa itu adalah suatu kebenaran, oke. Coba kau tunjukkan dulu fakta sejarah apakah Isa itu ada dalam dunia nyata, silakan orang. Bagaimana kau menjelaskan Isa dalam dunia nyata, silakan. Jangan pura-pura gila kau Nora. Tadi kau masih waras kau. Ya, pura-pura gila dia. 6 bulan, siapkan 6 bulan. Tanda-tanda ini. Kayak ada yang ngomong tapi kok merinding Alfi ya? Nah, kan Itu gini nggak kalau udah berkudu aku Alfi. pura-pura gila semua, pura-pura pikun, pura-pura amnesia semua, Ini pura-pura siapa yang longor. ini siapa Padahal yang iya. ngomong? Siapa yang ngomong? Nah, udah longor, sosok senyum. Rumah sakit jiwa menanti Nora, ya, rumah sakit jiwa. Ambulan. Kak Nora ada mendengar suara-suara aneh nggak? Masuk angin, mendarat menceret Kak, gini dia. ini suara Sebentar, siapa? Mafri, apakah engkau itu Tuhan? Wah, jangan-jangan iya lagi. Tuhan. Oke, ini yang pintar ya. Oke, kau gak ada si udah diam dong Nora. Siap si Mapi aja. Nanti kau tanya kau telepon dulu kau bilang nanti. Minta tolong ya kau. Oke, Apakah semangat. engkau itu Maaf ya. Tuhan? Kayak ada yang nyebut nama aku. Siapa Kak Coba Nora? jelaskan dulu kalau memang Isa itu suatu kebenaran, coba jelaskan Siapa? dulu apakah Siapa Isa yang ada dalam ngomong? dunia nyata, silakan. Ada yang nyebut nama aku barusan Kak Nora. Siapa? Kok kosong Menceret komennya? juga. Oke, yang ada ininya, yang bisa tidak menceret siapa? Aduh, merinding Pada bulu menceret ketiakku. semua. Tadi gaya selangit. Menjelaskan Isa dalam dunia nyata nggak ada. Gak ada yang bisa. Apakah Kenapa? engkau itu Tuhan? Oh, jangan-jangan Udah iya menceret lagi. kah? Pempes mengganti dulu orang. Udah pura-pura gila kau kutanya. Udah pura-pura gila, pura-pura pikun, pura-pura amnesia kau. Tadi ada yang nyebut-nyebut. Oke, mapi. Tadi Tadi kau genjet, kau ada- bilang sosok Ibrani, kau sosok. Tadi ada yang nyebut-nyebut nama Oke, nabi kita, coba Kak Nora. jelaskan fakta sejarah tentang Isa. Apakah Isa ada dalam dunia nyata? Silakan. Ayo. Tadi ada yang nyebut nama nabi kita ya Kak Nora ya? Lah komedi Nabi Isa ya? di tentang Gini, Nabi Isa kan Masuk nggak dunia disalibkan. goib. Oke, gini Kak Nora, ini aneh. Ini aneh Kak Nora. Ada orang yang mempertanyakan eksistensi Nabi Isa nih, tapi nama gerejanya ada nabi kita juga. Pertanyaanku, coba jelaskan. Oh, iya, itu Isa dalam dunia nyata, Al-Masih. silakan. Oh iya. Gereja Isa Al-Masih itu ada loh. Pertanyaanku, apakah Isa Berarti ada kan nabi kita kan? Gereja fiktif itu. Gereja goib itu. Iya ya. Atau jangan-jangan itu gereja fiktif ya? Nah, inilah namanya menceret berjemaah. Ini menceret berjemaah namanya ini. Ada rupanya gereja Tadi Nabi Isa itu. kangkung genjer. Nah, ini dia. Iya loh, Kadang gereja Isa Al-Masih itu ada loh. Congor mundur. Coba kita cek ini ada Dewi Boru Purba nih. Halo, Shalom. Ya. Boleh. Kalau Kak Dewi ini kelihatan ini. Dewi. Halo Kak Dewi. Kak Dewi. Laskar. Ya, Laskar. shalom. Damai Kau hati. pengikut atau Salon tutup. penyembah Yesus? Pengikut atau penyembah Yesus? Menyembah dan mengikuti Yesus. Satu-satunya dua-duanya. Juru selamat. Apapun yang kalian katakan, Lanjut, suatu Mafri. saat Lanjut. semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Mengaku siapa?
Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus akan datang pada kali yang kedua. Yes, Yesus Tidak adalah sih. kurios. Betul. Yesus adalah kurios. Lidah siapa yang mau mengaku Yesus sebagai Tuhan? Entah kamu mau Lidah mengaku siapa? sekarang atau kamu akan dibuat mengaku. Karena suatu saat semua lidah akan Wah. mengaku. Ini kenapa? Orang kau Ujul, kenapa MBN mengaku? Ujul mau mengaku. Ini Nora MBN kambu ini. Kau akan dipaksa untuk mengaku, Kak Nora. Iya. Kau akan Waktu dipaksa Yesus mengaku. datang pada kali yang kedua di awan-awan dengan para malaikatnya. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan Kita bertekuk. dipaksa bertekuk lutut. Mengalami. Aduh, ya bang. Akuilah Kasian sekarang. sekali aku melihat si Nora ini. Aduh, Tuhan kasihan sekali ya. Gak apa-apa, Nora. Keserupan dia bang, keserupan. Perasaan dia tadi mau istirahat, kok naik lagi dia. Keserupan dia. Kok naik lagi? Iya, nggak apa-apa. Kasihan aku melihat Kami si Nora Kristen, ini ah. kami Kristen sudah terbiasa dengan Terbiasa seperti apa? itu. Kalian Iya, sudah terbiasa. Terbiasa. Aduh. Mereka sudah Sejak terbiasa zaman Kenapa para aku rasul, keserupan bang? kalian dengar, sejak zaman para rasul, kalau memang mereka menyaksikan kebohongan buat kau apa? ada rasul dengar, ya? dengar Kau dulu, ada dengar, rasul? dengar. Rasul Ada Dengar, dong. Nora. Ada dong. Kamu mau diskusi bagaimana Apa? seperti ini, Nora? Kalau kamu diskusi seperti ini, Kristus akan naik. Kau bilang katanya Yesus akan memaksa Kamu mau kasih saya. Kristen bicara atau enggak? Kalau enggak, semua Kristen akan Yesus turun. memaksa saya. Apa hak Yesus memaksa Kamu mau saya? dengar enggak? Emang Kalau saya enggak, semua Bani Kristen Israel? turun. Saya Kayaknya bukan Bani Israel. Bang Laskar Kristus, dia raja nanti dia. Ketika Tuhan Yesus sudah datang di awan-awan, barulah dia menangis darah. Keren di awan-awan. Keren. Iya dong. Wow. Kamu nggak tahu kan Al-Quran kita mengakuinya loh. hebat kan Tuhan Al-Quran Yesus. Seperti Al-Quran Aku lihat ke mengakuinya. atas. Yesus akan Seperti, menghakimi aduh. dunia. Aku lihat ke atas. Al-Quran mengakuinya. Tidak sekarang kayak nanti Nora. Aduh, Awan mana nih? Awan mana? Awan benar-benar Indonesia? kamu nanti akan Awan di sangat Afrika atau di mana? sangat menyesal. Yesus. Awannya di mana? Awannya Dulu awan mana? awan mana? Di awan. Awan yang mana? Iya, awan Awan, awan mana? kamu tahu awan di mana? Kamu tahu awan di mana? Dari atas, dari Iya. surga sayang. Jelas lah di Tarutung. Tapi Orang kan salibnya kalau ada di di borong-borong Tarutung. punya awan, kamu nggak kenapa? Jul, di Tarutung. Orang salibnya ada di Tarutung kok. Oh gitu ya. Aduh, kasihannya aku ngeliat si Nora ini. Ah, kasihan betul. Kalau Yesus di atas awan. Iya. Iyalah, Tuhan Yesus di surga. Nanti dia datang di atas awan menjadi raja. Oke, Kak Fitri, Dan kamu Kak akan Fitri. mengaku Kak Fitri. Yesus adalah Tuhan. Kak Fitri, Kayak awan di dongeng tempat ya. Kak Fitri lagi mendung. Di tempat saya Tidak lagi sekarang. Beda Tidak dong. sekarang sayang. Nanti aku ketika jadi Tuhan cerita Yesus cerita tampil loh. sebagai hakim agung. Cerita Ketika mana Tuhan Yesus berasa? tampil sebagai hakim agung, dia akan melemparkan si Nora duluan ke neraka kalau dia tidak bertobat. Amin, haleluya. MBN-nya Kami masih menunggu kamu bertobat, Nora. Beresin Kami masih menunggu kamu bertobat dan Tuhan Yesus masih menunggu. Tolong dia melempar aku. Iya dong. Kamu yang duluan dilempar. Nora, Ahmad, kami sudah terbiasa bertemu orang Nora seperti nomor Nora satu. yang sudah terbiasa. Iya. Kesurupan kayak kau itu bukan sesuatu yang biasa yang langka buat kami Nora. Kami sudah terbiasa melihat seperti kamu. Karena banyak manusia-manusia seperti kamu di muka bumi ini. ayolah Kak Nora dipaksa nanti Kak Nora. Iya dong dipaksa. Dipaksa apa? Itu kebenaran. Itu kebenaran Nora. Dan kamu akan melihat itu nanti dan kamu akan menangis darah. Kamu sudah tidak mempunyai kesempatan lagi sebab pintu sudah tertutup. kamu sudah tidak bisa bertobat, Jadi, Nora. jadi berbuatlah sesuka hatimu saat ini karena kau akan senang-senang di dunia. Saat nanti di kehidupan kedua Oh ya kau udah akan ada di kita ke neraka. mall yuk Kak Nora, senang-senang dulu Kak Nora. Kita ke Senang-senang mall yuk. aja. Lakukan apa yang mau kamu suka. Andi, Kalau Andi kamu ini suka narasumbermu kok jadi orang gila semua, kenapa? Diam kau Major, Kesurupan diam dia, Bang. Major. Kak Fitri, Kak Fitri. Awan di Jakarta sama di Tarutung kan beda awannya. Saya Yesus tidak di ditarutung sayang. Saya tidak ditarutung. Tarutung. Oke, oke. Yang di Tarutung ya. Oke, oke. Saya tidak Siap. di Yang di Tarutung. Kamu di Jakarta kan? Oke, sekarang izin ya. Yang beda awan kita. Kita diskusi Awan, lagi. karena awanmu itu pun sudah berbeda dengan hawa awan saya. Kayaknya ini Oh ya. Jadi yang di Jakarta Kristen-Kristennya nggak ketemu Yesus ya. Oke, bentar ya. Ini ada evangelis. Bang Maki, Pak selamat Markin pagi. Pos. Pak Markin Pos. Markin selamat Pos. pagi. Tengok jemaat-jemaatmu ini Pak Markin Pos. Halo, Mana? itu aku. Iya, aduh. Itu Nora. Siap. Gimana kabarmu? Aduh, udah rindu saya. Udah lama kita nggak ketemu. Aduh, Sama- jangan merindukan saya. Sama Levandi, Fandi Sinaga. Soras. Bang, marga sinaga do HP orang. itu anon. Ago yang masih Eh. pakai merek sinaga. Habislah kau, dimaki lagi, Andi. Famili kita itu semua. Ini Fitri. Jadi dua teh. Famili Aritonang kita. sama sinaga ya, kakak beradik dari Lutung ya sama Aritonang ya. Iya. Ate Dan Aritonang. tidak- Bur Aritonang tidak urut. nak kerasukan. Di Dauruk ini pariban saya karena istri saya horas. baru mata. Horas abang. Horas. Iya, jadi apa ini? Itu ini tadi apa ini? Ya, bisa dijiwai. Itu Nora ini. Saya terlalu bersemangat ketika Kesurupan Yesus dia, memaksa saya. Iya.
Ya, memang betul itu pemikirannya, karena pemikiran perjanjian lama seperti itu. Jadi arti-arti jasmani semua seperti Mafri Perjanjian tadi lama. kan. Iya, Emang ada si perjanjian Mafri- lama? Ada dong. Kan kamu tuh kau bilang kau Kristen kah? Kau bilang kau Kak Fitri sabar, hargai orang ngomong Kak Fitri. Bapak ini lagi ngomong. Iya. Tidak kalau kamu nggak menghargai kami, hargai juga saudara seimanmu. Ya Kak Fitri ya, silakan Pak. Lanjut. Iya, iya, iya. Jadi Mafri tadi ngomongnya itu kan apa? Mengenai apa lah? Awan itu kan Iya. perjanjian baru ini kan sudah makna rohani semua. Jadi perjanjian lama itu makna jasmani, makna hurufiah gitu kan. Oh, salah artinya Kak Fitri itu ya, Pak Makim. Gimana? Jadi pernyataan Ya. Kak Fitri ini salah Di dari awal- awal itu. Di awan-awan itu memang betul tempatnya di langit, tapi makna rohaninya itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi Mana rohaninya, Kojul? ya, jadi di perjanjian lama itu kan orang Israel setelah sampai di padang gurun diliputi tiang awan dan tiang api. Itu sebenarnya Tunggu dulu, Pak. Oh, ada Ya. awan, ada tiang. Pantaslah ada kecelakaan pesawat terus ya kan? Ternyata Dengar nabrak dulu tiang. Nora, dengar, jangan mulutmu Nabrak begitu, tiang. dengar dulu. Kalau kamu mau dihargai, hargai orang lain. enggak Kamu kalau berkaitan- dihargai, Katanya ada hargai tiang dulu orang lain. awan. Ada Betul, tiang betul. awan itu lucu Betul, saya. betul. Tiang awan di mana itu? Ini Tiang jangan dulu awan. bahas agama deh, bahas apa akhlak dulu nih. Jangan dulu bahas tiang agama. awan di mana? Kamu itu hargai orang jangan dulu. bicarakan Nora. akhlak. Banyak kali Jangan cerita dulu kau. bahas agama. Bahas Tiang dulu awan ini itu di akhlak. mana? Kamu Itu, kalau menghargai tiang awan orang, itu di mana? itu orang bisa Tiang awan di menghargai. mana? di padang gurun dulu melindungi bangsa Israel dari panas itu tiang awan di siang hari dan tiang api di Kayaknya malam diskusi ini hari. terlalu jauh kalau agama. Bahas dulu mengenai Iya. akhlak. Ini Emang akhlak- Anda tidak menghargai orang. Kalian Enggak. bisa Orang belajar Pak akhlak Mevri, dari kitab. Pak Ibu Nora. Iya, orang belajar Kalau akhlak agama tuh terlalu dari, jauh. Kalian ini iya. akhlaknya gimana? Orang belajar akhlak Orang itu dari bicara, kitab kalian yang disebut sebagai tertawa. manual book. Kenapa Orang kalau kita bicara, nggak bahas kalian kitab? ngomong. Ini Enggak kalian gini, Bre. nggak hargai Kalau orang. Anda Jangan dulu mengatakan bahas agama membahas deh, terlalu akhlak, jauh. ya Agamanya siap. terlalu jauh. Anda kan bilang kita Belajar bahas PPKN, akhlak. Manusia itu belajar akhlak dari manual book tuh, dari kitab. Kenapa kita nggak bahas kitabnya aja? Iya. Jadi apa? Jadi kalau seperti itu tingkahnya itu Nora ini, ya bisa kita maklumi lah. Bisa maklumi dia kadang-kadang kan hati nuraninya kan masih hidup dia. Hati Agamanya nuraninya terlalu jauh. PPKN aja nggak lolos ini. PPKN-nya ini nggak lulus. So tahu kau. ya, Jangan bahas agama dulu deh, terlalu jauh. Ambil dulu raport dulu Kak Nora, kasih lihat. Saya dulu masih PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nggak perlu bukan raport. PKN. Orangnya ada di depan Nggak loh, ada itu PKN. bukti. Iya. Ada bukti. Ya Nggak saya perlu membawa raport. akhlak saya pada waktu saya masih Kristen ya seperti inilah dulu ya kan agak susah untuk dilepaskan begitu. Saya ambil alih dulu ya. Iya. Kami orang Kristen Iya. punya etika. Kamu sesudah Yang Kristen yang jemaat awam, yang masih belajar, yang belum tahu apa. Nora langsung berubah loh, pindah agama langsung berubah kelakuannya. Ingat dulu. Iya, kan sudah diakui tadi, sudah diakui sama Nora. Itu lalu ungkapan Bentar hatinya. Pak Maki, boleh nggak saya Iya. izin ngomong dulu sebagai host di Komal ini? Izin Oh, dulu. ya, Pak. silakan lah. Izin dulu, siap. Gini ya, kita lanjut diskusi. Ini tema ini berubah. Mas, coba deh, aku kasih kesempatan aku bicara host. Kalian lihat ya, Nandar. Bang Laskar di bawah dulu, nanti saya selesai ngomong baru naik lagi ya. Izin ini. Saya sudah hormati kawan-kawan Kristen, termasuk Pak Lai Evangelis Maki, Marlai saya ini. Masa suaranya kecil? Ya, yang Kristen teman-teman kalau mau naik nanti kirim permintaan, kita lanjut dialog. Kita ganti tema, bagus. Ini ada pertanyaan yang saya siapkan. Kristen salah sembah. Nanti itu Nora mulai duluan ya, sama Evangelis Pak Maki, Lai Maki. Silakan, itu Nora. Oke, bagus temanya nih. Ini cocok ini bikin mencerasi Nora. Oke, silakan. Jemaat tahunan diam dulu. Kau ini hanya setahun sekali masuk gereja baru ribut. Ini ada Evangelis Maki loh, pendeta loh. Kau ini. sebenarnya sanggup kapan di? Diam dulu kau. Tahu nggak tema mau apa? Tema pokok kesesakan apa kau? Ini ada, saya hargai pendeta ini lebih tinggi levelnya daripada level congormu itu loh. Yang Diam lain dulu. Masih mau kayak gini kau buat narasumber ini aja dia aja nggak tahu. Hargai apa-apa. dulu Pak Pendeta ini dari Kristen, hargai dulunya. Kayak mananya kau ini? Silakan, udah Pak. lewat tahun baru. Tahun baru kebanyakan makan daging, mencret itu Nora mungkin. Tapi Silakan Pak udah Pendeta. lewat, makan Pak. daging. Udah mencret lagi. Aku nggak makan daging, apalagi Oh, P2. Di dalam Imamat 11, Tuhan sudah Gigi palsumu, copot gigi palsumu, copot Nora. Gigi palsumu ambil itu copot. binatang berkuku belah dengan memama bininya. Iya. No, aku nggak mau makan babi. No, ya. Tapi Oke, Kristen salah sembah. Ganti onta kan? Tapi ganti onta kan itu. Ganti makan onta kan? Enggak. Di Imamat 11 itu Kami makan haram loh sapi, ayam. Loh itu untuk bangsa Israel. Emang kami orang Yahudi, ya kan? Oke, Iya. Yesus Orang Arab Kristen loh, salah orang sembah. Arab loh.
Orang Arab? Silakan. Mana ada dikatakan orang Arab di dalam perjanjian Tanakh? Nah, sekarang Enggak, yang Kristen makan salah onta, sembah. yang makan onta itu. Aduh. Ya, lanjutlah, Cok. Cepat kali ngambek, Mbak. Ya gitu tuh. Bukan, kita kan lanjut diskusi. Kristen salah sembah. Yes, karena Yesus mengajarkan sembah kepada satu Tuhan. Nabi Musa, Ya. Nabi Daud, bahkan Nabi Isa, Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Di dalam Matius 11:25, Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus mengatakan dia bersyukur kepada Bapaknya. Bahkan kepada Nabi Musa pun. Nabi Musa selalu mengajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu hanya menyembah kepada satu Tuhan. Bahkan di dalam hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Di dalam Keluaran 33 nomor 20 dikatakan apa? Tuhan sendiri mengatakan, tidak ada yang bisa hidup melihat aku. Jadi orang bangsa Israel pada waktu itu tidak pernah melihat wujud yang namanya Tuhan itu berwujud. Bahkan menjadi manusia itu tidak ada. Kalau Anda mengatakan, oh ada, Abraham pada waktu itu bertemu dengan Tuhan, Tuhan menjadi manusia. Tolong kembalikan ke original bahasa Ibraninya, bahwa di situ bukan Tuhan, melainkan malaikat. Jadi nabi-nabi terdahulu, sampai pun nabi sekarang, sampai pun kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah melihat yang namanya Tuhan berwujud. No, tidak pernah. Dan mereka selalu mengatakan, Tuhan itu hanyalah satu. Tidak ada Tuhan yang menjadi manusia. Ketika Tuhan berfirman, betul, salah satu sifat Tuhan itu adalah berfirman. Ketika dia menciptakan langit dengan bumi, dia berfirman. Ketika dia menciptakan manusia, dia berfirman. Itu adalah sifat Tuhan, yaitu berfirman. Firman itu apa? Firman itu adalah perkataan. Ketika Tuhan, Allah berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah. Penciptaan Nabi Adam dan penciptaan Nabi Isa, itu sama. Bedanya, Nabi Adam tidak perlu dilahirkan. Nabi Isa bukan karena ada percampuran suami istri. Adam bukan nabi. Ini, Adam. ya, kau diam aja dulu. Kau kalau mau motong saya, aku turunkan kau, saya moderator di sini. Ya, biar aja dulu. Sebentar, Sesuai agama. sebentar Sesuai dulu. agamanya lah. Biar Bukan aja sesuai Nabi agama. Adam. Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, bahkan sampai kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, membawa tongkat estafetnya apa? Mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Tunjukkan kepada saya di dalam perjanjian lama, kitab Taurat, kitab Zabur, bahwa Tuhan menjadi manusia. Bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya Ishak, Abraham, Yakub itu adalah manusia. Dan menamai dia Yesus. Tunjukkan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan apa? Hidup yang kekal itu bahwa mengenal satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Dan Yesus adalah utusan. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Kalau Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia, karena firman itu adalah Allah. Ini gabrol. Kenapa? Ketika firman yang keluar dari mulut Tuhan, apakah itu Tuhan juga? Ketika Bapak siapa nih namanya? Bapak Mangkipos Ito, ketika Ito berludah, apakah ludah yang keluar dari mulut itu adalah Ito juga? Tidak. Sumbernya memang dari Ito. Perkataan itu sumber dari mulut Tuhan. Tetapi ketika mulut Tuhan sudah berkata, keluarlah firman itu, sudah, itu bukan menjadi Tuhan lagi. Ini gabrulnya Kristen. Jadi saya mau bertanya, kenapa Kristen menyembah manusia? Ya, Nora. Jadi begini. Sebenarnya tadi itu sudah ada Kristen yang bisa menjawab, tapi setiap kali mereka menjawab, kalian ketawa. Izin ya, saya menghargai Pak Pendeta, Evangelis Insinyur A. Makimpo, ketimbang jemaat-jemaat bulanan tahunan yang tidak mengerti apa-apa tapi banyak bicara. Silakan. Silakan itu. Ya, Kenapa ya. manusia Yesus ini disembah? Dari mana perintahnya? Pakai data. Jadi gini, Yesus itu sesuai Yohanes 4 menyuruh kami menyembah Bapa. Bukan Yohanes dia. 4 berapa? Oh, bukan 22. dia. Oh ya. Ya, Berarti bukan Yesus ya. Bukan menyembah dia. Walaupun kenyataannya selama di bumi beberapa kali di ayat dikatakan menyembah dia. Ada beberapa murid-muridnya pun di Matius 28 ada menyembah dia, bersujud menyembah dia. Orang yang kerasukan pun menyembah dia juga, dan ada beberapa lah, banyak itu. Dan mulai lahir dia disembah, orang Majus pun datang menyembah, gembala-gembala pun datang menyembah. Itu. Tetapi Yesus sendiri keluar dari perintahnya adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu Yesus sendiri tidak minta disembah, karena nanti pada saat kedatangannya kedua kali, di situ dia disembah serentak sorga dan bumi, seluruh tempat penjuru bumi serentak menyembah dia
pada saat kedatangannya kedua kali dengan satu kata haleluya itu ada di Wahyu itu, di Wahyu ya, Wahyu pasal 19 dan di Wahyu pasal 7 ada itu. Ya. Jadi menyembah Tuhan, satu Bapa itu. Jadi Yesus memerintahkan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan dikatakan kepada orang Samaria, bukan di gunung ini. Dan kepada orang Yerusalem, bukan di Yerusalem. Tetapi di dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalam roh dan kebenaran, kalau diuraikan nanti ayat menerangkan ayat, adalah di dalam roh itu kan Enggak. dengan roh kudus. Pertanyaan saya begini. Kebenaran itu siapa yang adalah menyuruh? Tuhan. Sebentar itu. Siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Di mana datanya? Apakah Yesus minta untuk disembah? Kata itu tidak. Terus siapa kalau gitu yang menyuruh menyembah Yesus? Nanti pada waktu kedatangannya tidak bisa Jangan tunggu ditolak. kedatangan. Aku Yang menjelaskan. sekarang ini. Sekarang kan Yesus belum datang. Yang menyuruh Iya. menyembah Yesus itu siapa? Siapa yang menyuruh? Kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam dua penyembahan. Terus Dan Yesus? kami 3 kali seminggu. Dan disitulah kebenaran yang Saya tidak tanya berapa kali seminggu itu. Yesus Tuhan bukan? Iya, artinya gini. Yang Enggak, tunggu, enggak tadi itu. pas Biar kita dapat saya poinnya mau itu. menjelaskan Biar kita dapat tadi, poinnya. Poinnya aja saya dulu mau menjelaskan sebentar tadi, gitu. tapi itu potong. Itu potong tadi. Saya mau menjelaskan. Itu memperjelasnya itu arti tidak dalam- terlalu panjang dan tidak masuk. Tidak dapat poinnya. Yesus Tuhan bukan, menurut itu. Begini itu ya, saya menjelaskan itu, saya juga memperhatikan yang 2300 Saya bertanya itu. Iya betul, Yesus Tuhan banyak orang bukan. Kristen di sini. Iya, Kalau Yesus ibu Tuhan begitu, bukan. makanya saya Aduh. jelas. Kalau soal Itu- ketuhanannya, sudah dinyatakan bahwa Yesus itu Tuhan di Matius 28. Matius Itu. 28 nomor berapa? Matius 28 nomor berapa? Ayat 18. Matius 28 nomor 18. Ya, dia sendiri yang mengatakan itu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kuasa apa yang di sorga? Itulah Tuhan. Tuhan itu kan artinya penguasa. Pertanyaan lagi kayak itu Nora. Loh, Itu kuasa apa kuasa. di sorga? Kuasa apa dia di sorga? Segala kuasa Artinya- yang di sorga Nora. Artinya dia penguasa di sorga. Dia berkuasa apa di dan sorga? bumi. Dia berkuasa apa? Berkuasa apa dia di sorga? Loh, duduk di atas tahta dia. Di atas tahta Di bapaknya. bumi, apa kuasanya di bumi? Apa kuasanya Di bumi. Begini, tadinya di bumi itu adalah penguasanya iblis, penguasa dunia. Oh, Ya, betul. Bukan jok sama Saya tidak Inggris. salah itu. Iblis penguasa dunia. nah datang Makanya Yesus. dia setelah Datang Yesus. mati, Yesus datang ke bumi sampai mati Iblis. dan bangkit, baru kekuasaan itu diambil alih, diberikan oleh Tuhan kepada Yesus, Bapaknya. Oh, jadi tunggu dulu. Jadi waktu iblis menguasai bumi, itu Bapa mengizinkan. Loh, makanya Pilatus lebih berkuasa daripada Yesus. Saya tidak tanya Pilatus. Katanya dulu Iblis iblis yang yang menguasai berkuasa. bumi. Sebentar dulu. Itu yang bilang iblis dulu yang menguasai bumi sebelum Ya. Yesus. Ya. Nah, itu waktu iblis menguasai bumi, Bapaknya izinkan. Tuhan Bapa. Memang sudah dijatuhkan di Yesaya Bentar. 40. Lucifer. Tadi dia- Saya Audio tanya, satu. diizinkan tidak? Audio satu, Bang. Berarti Audio. Tuhan Audio satu, Bapa Bang. Aduh. Nora. Oh. Nora. Saya diskusi sama siapa sih? Sekarang Tadi gini, katanya mau tidur. kamu yang penting Tadi kan, tadi kamu katanya yang kau mau penting tidur. dapat pencerahan. Tidur aja lah udah. Kamu yang penting dapat Aduh. pencerahan. Oh, gini, Jangan ya. kan. Kamu Dia saya tahu, saya- kamu selalu mencari orang yang lemah untuk kamu sikat. Kamu mencari orang-orang yang lemah untuk kamu sikat. Loh, Assalamualaikum ini warahmatullahi pendeta wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang dulu. Itu jawab dulu. Itu tadi mengatakan sama saya, sebelum Yesus ada, iblis sudah menguasai bumi. Betul? Ya. Ya. Berarti Allah Bapa mengizinkan iblis menguasai bumi. Ya, memang sudah dikuasai iblis lebih dahulu bumi ini. Oh, berarti Nah, iyalah. sebelum datang Yesus, mulai dari zamannya Adam sampai sebelum datangnya Yesus, iblis yang menguasai bumi. Iya, sebelum Adam. Sebelum Adam. Iya. Sebenarnya. Tadi katanya sebelum datang Yesus, iblis yang menguasai. Iya, sebelum Cemananya Adam. itu ini. Lebih jauh lagi. Kan Yesus datang kan 2000 tahun yang lalu. Adam 6.000 Betul, sebelum- tahun yang lalu. Nah, Adam 6.000 sebelum tahun yang Yesus, lalu. saya tanya, sebelum datang Yesus, iblis menguasai bumi tidak? Iya. Nah, berarti Bapak mengizinkan iblis menguasai bumi?
Dan itu hukumnya karena iblis dijatuhkan ke bumi, menjadi penguasa di bumi. Kan iblis itu kan Lucifer mau menguasai, mau menyamai. Jadi waktu, yang oke, maha sebentar. tinggi, ingin Jadi waktu menyamai Yesus, yang maha tinggi di sorga. jangan terlalu panjang itu. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja itu. Ya. Jadi waktu Yesus sudah dilahirkan, iblis masih ada. Masih. Masih ada. Makanya dengan sulit Yesus itu bergerak. Sulit. Iya. Karena iblis Jadi berkata, waktu Yesus sudah dilahirkan, iblis masih ada. Kapan iblis Ya. ini sudah tidak ada? Kapan iblis sudah tidak ada? nanti setelah Yesus datang kedua kali, baru selama 1000 tahun nanti iblis diikat. Disitulah belum masih diikat dia, tetapi tidak berkuasa lagi selama 1000 tahun. Sesudah itu baru Oh, jadi- orang ke neraka. Gini, Ya. Jadi diam dulu. Sesudah Saya itu sama dulu. Diam dulu, jangan dulu masukkan ke masuk. neraka. Sesudah 1000 Dengar tahun, dulu. Sebentar dulu itu. Maksud saya begini. Jadi sekarang Yesus sudah datang Yesus, iblis masih berkuasa. Betul? Sampai Yesus Ya. diangkat ke surga, iblis masih berkuasa sekarang ini. Disebut penguasa di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya, yang mengikuti dia, yang mau Saya diri tanya, sebagai orang yang iblis ditebus. masih berkuasa enggak? Aduh, enggak paham itu. Iblis masih berkuasa enggak di bumi pada waktu Yesus sudah tidak ada di sini sekarang? Masih dong. Oh, masih. Ya. Oh, jadi apa gunanya Yesus menebus dosa kalau toh juga iblis masih berkuasa? Tidak berkuasa lagi kepada kami yang mau mengikuti dia, yang kepada Oh, orang. bohong. Loh, iya. Bohong. Kenapa? Bohong, jangan bohong. Tengoklah banyak di luar sana melakukan kejahatan. Itu janganlah kayak gitu itu. Bohong kali kok itu. Gini, Iya, begini. Ah. Begini. Ah. Jadi mungkin Ah. saja Gini lagi. jangan dianggap Bang, begini. lagi. Jangan dianggap Gimana lagi? Macet. Apa? semua Macet. yang beragama Macet. Kristen itu adalah yang ditebus oleh Yesus, ya. Harus Oh, menyerahkan. berarti bukan semua. Tapi katanya Yesus menebus dosa umat manusia. Iya. Kata itu lagi tidak semua. Kau mau Cuman artinya ada itu. Di penebusan itu perlu dijelaskan. Arti penebusan supaya pemahaman orang-orang Muslim tidak salah. Arti penebusan itu. Yang penebusan itu kan Yesus itu. Berarti Yesus, memberi- berarti Yesus menebus dosa itu bukan untuk umat Kristen semua, hanya sebagian. untuk orang berdosa. Anda kan tidak pernah mengaku berdosa. Anda Tapi itu katanya bukan untuk orang Muslim, Kristen semua. merasa suci Oke. semua, tidak pernah mengaku berdosa. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, waktu Yesus dimetongkan di kayu salib, bapaknya kemana? Bapaknya di sorga dong. Makanya Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Oh, jadi waktu anaknya yang dikasihinya ini dimetongkan, bapaknya diam aja, nggak peduli. Ya memang begitu hukumnya kan. Karena Oh, begitu besar. jadi kalau kasih Allah. itu anak itu, iya kan, misalnya dipukul orang, itu biarin aja gitu. Loh kan sudah ditumbalkan bahasa dunianya ditumbalkan. Ya karena memang Nora, etikamu kau jaga. Kalau kamu manusia, etikamu kau jaga, Nora. Jangan orang gila kau. kesurupan, Iya. Iya, kesurupan. begini. Jin putih masuk. kita maklumi Udah gini aja. aja, gini aja Pak Pendeta. Biar gini, serahkan pada saya aja, pada saya. Kalau nggak berimbang, ini botol ini aman. Kalau Anda bilang dia, kalau makan turun. Serahkan pada saya. Biarkan aja dulu, ya. Mati Ini nggak bisa apa-apa ini. Dia monolog, bertanya terus. Iya. Ya. Coba kamu buka dulu. Iya, kamu Buka dulu dengarkan. ayat Yohanes 14. Diam kau major, ini sudah aku bilang Tuhanmu ditumbangkan major. Yohanes 3 ayat 16 itu Nora. Enggak, kamu coba buka dulu Yohanes 14 ayat Nora. Apa itu? Jadi kesurupan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia Akan ini dunia ini kepada sehingga manusia ia mengaruniakan yang anak mau. yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang Tidak kekal dengan cara binasa. ditumbalkan. Puji Tuhan, dia menghafal benar ayat Alkitab. Dengan ditumbalkan. Dengan ditumbalkan. Mengganti korban. Mengganti korban Kalau binatang. kamu mengenal Bapak, kau baca dulu Yohanes 14 ayat 8. Ini dari rumah sakit jiwa mana kalau lepas dulu ini. Ya, mengganti korban di perjanjian lama. Kesurupan. Artinya gini. Iya. MBN mau obati dulu, Nora. Baru naik komal kau. MBN mau obati dulu. 3 kali kau wahai Bapa yang ada di sorga. Iya. Putus anak yang kau kasihi Kau coba ternyata dulu, untuk kau kau coba tumbalkan. baca dulu. Inilah kualitasmu Nora, inilah kualitasmu Nora. Kau lanjutkan Emang itu. kau Kau lanjutkan. Tolong.
Kasihan sih, lanjutkan itu. kasihan dia capek ha. Sudah. Sudah ya. Nggak ada itu kau. Sudah kasihan dia itu kasihan. Karena Kelamaan kitab kesurupan Ibrani- dia. di kitab Ibrani Nggak ada dikatakan, attitude dia. karena korban binatang itu bolak-balik, besok berdosa, korban besok Jadi Yesus berdosa, kalian korban lagi. umpamakan binatang. Yesus kalian Enggak. umpamakan binatang sebagai korban sembeli. Korban binatang di bangsa Israel menurut hukum Taurat. Coba baca Wahyu 5 nomor 6. Itu aku. Itu Baca Wahyu jangan 5 lompat nomor dulu lah, jangan lompat 6. dulu lah. Kita Saya bicara bacakan korban dong. dulu lah. Jangan Eh. kalian mengatakan saya menghujat, ya. Wahyu 5 nggak nomor ada. 6. Nggak ada menghujat, cuma nggak tahu aja, karena nggak tahu aja. Saya aja membaca kitab kalian aja saya dilaporkan. Enggak Dengar. lah, enggak. Lalu Coba. dilaporkan. Baca Iya nih. kan, karena- Maka aku melihat sebentar itu, saya baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Ini anak domba siapa? Yesus. Seekor ini apa? Binatang apa manusia seekor? Iya, memang kan wahyu ini kan apa? Kalau tidak dibukakan itu kan begitu, kan perumpamaan semua. Nah, tadi kau kan sudah baca ayat Yesaya, Nora. Penuh arti rohani ini, makna rohani. Jadi dengarkan ya, termasuk terutama untuk mualaf ini. Jadi dengarkan dulu. Perjanjian baru ini full dengan arti rohani. Mulai kejadian. Jadi Tidak arti anak domba rohani, itu tidak merujuk ada. kepada Yesus. Terus Ya. seekor itu kepada binatang apa manusia? Seorang anak domba atau seekor anak domba? Berarti itu merujuk kepada binatang. Ya, begitu. Murid-muridnya bertanya, kenapa kepada mereka engkau mengajar dengan perumpamaan, sedangkan kepada kami tidak? Karena mereka tidak mengerti, tidak Kenapa? mempunyai iman. Pertanyaan saya begini. Kenapa Yesus Ya. dikiaskan kepada binatang? Ya, itulah perumpamaan untuk Anda yang tidak punya iman. Gini loh, Karena kepada kami tidak dengan binatang lagi, sudah langsung. Itu Sudah langsung, ya. dengar dulu ya, sebentar. Kalau kau mau cari Bapak, kau buka dulu Yohanes 14 ayat 8. Kau buka dulu di situ. Kalau kau mau mengenal Bapak, kau baca Yohanes 14 ayat 8. Diskusi jangan monolog, diskusi yang buktikan bahwa iman yang mana yang benar gitu loh. Ini kan Kristen salah sembah. Iya. Oke, kalau kamu salah sembah, oke, yang benar siapa yang sembah? Nah, Ayo. kau baca dulu nih. Ya, aku Oke, Menurut kalau Yesus- Kristen salah menyembah, yang lain disembah siapa Nora? Ayo. Menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Hidup Oke. yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau, siapa engkau itu ya Tuhan yang benar. Ayo. Oke, siapa itu? Siapa itu? Tuhan yang benar itu siapa? Baca Bapaknya. kau kitab kau. Iya, Tuhan yang benar siapa? Sebentar. Ya, itu jangan di- Dan Yesus Jangan adalah salah. dan Dia Yesus Jangan adalah salah. Dengar, diam. Tuhan yang benar siapa Nora? Yesus adalah Ya, ini. Yesus Dia kamu adalah- bisa, Mang. Makanya ini kan Tuhan. Oke, Tuhan yang benar Yesus siapa Nora? adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang benar siapa Nora? Utusan. Nggak bisa dia, Mang. Jadi kalau Amang nggak bisa menyerang orang itu, dia kami yang turun gitu loh. Iya, iya. Jadi udah orang nggak ada itu. Ya, saya lanjutkan. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya utusan dari sorga, ya. Sedangkan yang di bumi ini semua, dialah yang mengutus. Kalau disebut nabi, kalau nabi yang benar adalah atau rasul yang benar, atau guru yang benar, atau penginjil yang benar, evangelis yang benar, atau gembala yang benar, 5 jabatan itu harus diutus oleh Yesus dan ada kriterianya. Ya, Wah. saya bacakan ya. sebutkan Saya bacakan. satu nabi saja yang pernah diutus oleh Yesus. Ya. Yuk. Yuk. Semua itu kan Yesus masih di sorga. Semua Sebutkan Ayat satu 72. nabi saja yang pernah diutus oleh Yesus. Nabi siapa? Loh, semua Tidak ada nabi setelah Kan ini kan konsepnya kan Oleh Kristen Yesus. salah sembah. Ketika Yesus Sebutkan di satu sorga. nabi saja yang pernah diutus oleh Yesus. Kalau Yesus pernah mengutus nabi-nabi. Satu aja. rasul yang Kamu diutus jaga bukan Nora, nabi. etika. Mungkin aja, Mang. Dikatakan di Biarkan dia dalam sama saya kitab aja. kau, Kalau kayak gini Anda Yesus dipermainkan utus gini. Nabi. Memang Denny nggak bisa Yesus jawab. Nabi. Sebutkan Jadi- satu nabi saja yang pernah diutus oleh Yesus. Dengan satu pertanyaan tadi, siapa Tuhan yang dikatakan Yesus? Dia udah melompat itu. Iya, Major, kau diam dulu, Kalau Major. diskusi, Ini nanti Pak mau gini. Pendeta loh, Pak Pendeta Evangelion Insinyur Amakim. Kalian nggak ada hormat-hormatnya sama pendeta. Kalian diam Itu dulu. gini, kalian. si Nora Diam, diam. berperilaku seperti itu depan pendeta gini, waras nggak? Dan kau nggak dekat gitu. Itu nggak wajar, itu nggak wajar kau kalau. Oh, banyak kali baper Kalau kau. saya berperilaku kayak orang gila kayak gini lah. Kau. Kau. Oke, kau sama saya. Yang Kau sama saya. kerasukan. Kau sama saya. Sebutkan itu satu Kau nabi sama saya. saja yang pernah diutus oleh Yesus. Satu Ya, nabi saya saja. bacakan dulu lah. Kerasukan. Mungkin nabi di perjanjian lama tidak masuk akal itu diutus oleh Yesus, ya. Tapi Saya bacakan bertanya. dulu. Efesus Di dalam 4 Matius. ayat 11 ya. Dan sebentar. di sini Ini saya pakai adalah baca, Yesus. saya pakai data itu. Matius Iya, 23 nomor 34.
Sebab Inilah lihatlah, dulu. aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Pertanyaan saya, nabi siapa yang diutus oleh Yesus? Satu aja. Matius 23 nomor 34. Aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Pertanyaan saya, nabi siapa yang diutus oleh Yesus? Ya kan kalian kan meminta yang hurufiah, yang letterlek. Ya iyalah, emangnya kami mau Saya mau menjelaskan ayat dulu yang mengenai yang saya katakan ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Ia di sini adalah Yesus, baik maupun nabi-nabi, maupun pemberita-pemberita pemberita-pemberita Injil, evangelis ini ya, seperti saya. Saya bertanya, sebutkan satu nabi saja yang telah diutus oleh Yesus itu. Jangan lari kemana-mana. Saya minta nama, satu nabi yang nama nabi di sini nabi, Matius 23:34. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Sebutkan satu nabi saja yang telah diutus oleh Yesus. Jawab. Ya, kalau yang letterlek nggak ada lah. Karena nggak masuk akal Anda ketika Yesus di sorga. Nabi itu Berarti Yesus bohong ya? lama, Nora. Yesus bohong ya? Yesus Kayak bohong. aku yang dimaksud di sana, bagaimana Yesus sudah mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa di surga dan di bumi sudah pada dia. Jadi dia mengutus. Yang pengakuannya keilahian, aku itu keilahian. Ya, Nabi itu perjanjian lama, Nora. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke, tunjukkan satu orang aja makhluk di bumi ini yang pernah dikata mengatakan seperti itu. Tunjukkan Nora, siapa? Yang pernah mengatakan itu. Kuasa apa dulu? Loh, kuasa apa yang tunjukkan satu makhluk yang pernah mengatakan seperti itu, Nora. Kuasa siapa yang di bumi ini? Kuasa Tunjukkan. Siapa yang mempercayai Yesus sebagai raja? Dulu. Siapa yang pernah mengatakan kecuali Yesus Kristus? Siapa? Tunjukkan. Siapa yang Nabi Isa pernah nggak mengatakan itu? Nabi Isa pernah mengatakan itu? Sama kau. Oke, pernah nggak Nabi Isa mengatakan? Daripada saya turunkan kau. Saya mau Tunjukkan. Iya, kau turunkan lah. Kenapa Kalau dia nggak sanggup diturunkan, Iya, nggak sanggup dia Karena saya diturunkan. tidak Ya, kan? perlu laki-laki yang begini, bukan tidak sanggup. Saya bertanya Tidak sanggup nabi siapa? kamu, Nora. Nggak ada. Kamu tuh tidak ada sanggup, tertulis. Nora. Argumentasimu itu Katanya kuasa nol. diam dulu. Nol. Katanya kuasa di surga dan di bumi telah diberikan. Kuasa apa Ya, yang memang. diberikan di bumi? Oke, saya baca. Yohanes 8 nomor 58 sampai 59. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan betala. Pertanyaan saya, kalau dia berkuasa di bumi, kenapa dia takut sama batu? Siapa yang mau Tidak lempar dia? takut dong. Kenapa dia Tapi itulah sebagai kekuasaannya raja? yang Orang ditunjukkannya Yahudi kenapa dia kepadamu, sebagai Nora. raja? Mana? Itulah kuasa yang ditunjukkannya kepadamu, Nora. Karena dia tidak suka melawan orang. Dia tidak suka menyakiti orang, Nora. Kamu yang takut Coba kepada dulu Nora, orang. baca dulu Yohanes 14 ayat Kenapa 8. dia takut sama batu? Kenapa dia takut sama batu? Katanya Ya. segala kuasa di Takut sama surga batu. dan di bumi Kau telah diberikan sama- kepadaku. Kenapa? Nanti Hanya batunya itu batu nanti saja nongol di dilempar. kepalamu itu baru kau tahu rasa. Nora. Nggak bisa kalau kau Kasiannya jauh. kamu itu, Memang Nora. aku bilang dari awal kau tuh udah Kesurupan kau itu. congor. Nggak kan? Nggak tahu kau Kesurupan congor kau itu dengan kesurupan. Dia nggak Iyalah. bisa baca. Nggak bisa jawab apa kesurupan. Nggak bisa jawab kesurupan. Itu langgar-langgarmu Jawab, kayaknya nabi ya. siapa yang diutus oleh Yesus? Jangan, ini berbohong Yesus. Nabi banyak yang diutus Yesus di Siapa kitab namanya? Perjanjian lama. Namanya? Nabi Yesaya, Nabi Yunus, Nabi itu semua karena Yesaya Yesus itu mana adalah Yesus? Allah. Ya, Yesaya karena mana Yesus itu Yesus? adalah Allah. Saya termasuk. Karena Yesus itu adalah Allah. Oke, Oke? saya bacakan ini. Oke, saya Ya. bacakan ini. Ya, saya bacakan. Aduh, Silakan. pantesan rumah sakit Oke. jiwa kurang satu pasiennya. Iya, karena saya dulu menyembah Yesus, Orang jadi sudah gila sanjaya. saya. Nice to see you, Oke. sister. Jangan Kamu juga Oke, kayak saya baca ini. Coba Yesus baca ada di dulu. perjanjian lama ya. Oke, Yesus ada di perjanjian lama. Saya bacakan ini Ya. ya. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan Tidak ada ke kata atasmu Yesus yang datang dari sayangku. kaum keluargamu Tapi sendiri. Allah. Loh, katanya Tapi Yesus di Allah. perjanjian lama. Karena di dalam diri Allah itu ada Yesus. Kau tuh nggak masuk akal, orang. Orang itu nggak bisa kau pakai. Kau tuh nggak lulus TK kayak. Diam dulu. Kau diam dulu. Kau lulus TK. Kau pintar aja. Kau S3, S4 aja. Kau kepretnya sama aku. Kau baikkan cita kau. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Ini firman Tuhan kau nih. Firman Yesus ini. Firman Yesus menghukum Daud ketika berzina dengan Batseba, mengambil istri-istri Daud, diberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur bersama dengan istri-istri Daud. Hebat kali Tuhan kau. Mantap kali kau. Buat satu perjalanan baru. Coba kau baca dulu Yohanes 14 ayat 8. Oke, izin. Baca dulu Yohanes 14 ayat 8 ya. Baca siapa ini? Sebentar, yang Kristen ini satu-satu ngomong ya. Kalian ini banyak kali di atas, ada 5 orang. Iya. Satu-satu ngomong. Ya, Baca, coba kau. dulu tadi. Yohanes 14. Aku dari Kau tadi, baca Yohanes 14. Gini. Kau Ayat baca, 8. ya kau baca. Oke, aku baca ya. Iya, Ah, oke. baca. Kata Filipus, murid Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
sudah cukup bagi kami. Tapi Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, yang telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi kesimpulannya di sini Tidak percaya Yesus- kau? Baca dulu terus. Kau baca terus. kesimpulannya, jadi Tidak kesimpulannya, percaya kau? aku dulu, Langsung tunggu kau dulu. simpulkan. Kesimpulannya, Tidak percaya kau engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, itu. Apa yang aku Berarti katakan Yesus kepadamu itu- tidak aku berarti Yesus itu ada di baca dalam kau, Bapa. baca kau Yesus baik-baik. itu menjelma Baca dari kau baik-baik, baca kau baik-baik. Kau jangan modal cerewet di sini. Kau jangan ngajarin saya. Saya ibu gembala. Kau baca baik-baik ya. Tidak percaya kau bahwa aku Ibu gembala. Mantap. ibu gembala saya dengan Ibu gembala itu, ibu gembala. Nubuatan itu. Nanti Amin, amin, amin. balik murtad Iya, nanti jadi- Kasih amin kan dia tuh. Amin kan dia. Gini, Nora. Ibu gembala. Ibu Gini gembala dulu. kok goblok. Kau dengarkan dulu. Satu. Kenapa macam Kristen? Hey, Satu. Bani kulub yang tidak disunat, yang ujung kulubnya masih bau najis kayak kayak telur busuk. Diam dulu. Muslim Tidak dibawa percayakah dari engkau? Kristen, karena Yesus tidak Tidak di- karena percayakah Yesus- engkau? karena Diam dulu Yesus kau Mario. satu-satu. Mario penyembah nonot. Diam dulu kau. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa Ya, dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan Yesus yang dia lakukan, adakah kau sudah lakukan? Kau udah bersunat kau? Udah bersunat kau? Sudah, kamu lihat. Hah? Kau udah bersunat kau? Ntar gini. Kau makan B2 enggak? Kau makan B2 Aku enggak? tanya. Kau makan B2 enggak? Bersunat. Coba. Muhammad itu makan babi anjingnya. Coba aku tanya dulu. Coba aku tanya sama kamu. Dari baca Dan apa yang Yohanes kamu 14 minta ayat dalam 8. namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa Iya, udah dipermuliakan di dalam cukup, anak. kamu nggak usah baca Jika lagi. kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di mana dikatakan Yesus di situ adalah Allah Bapa? Gini loh, kalau kesimpulannya itu nggak pakai logika, malah pakai dengkul. Jadi Kesimpulan. kau salah simpulan kawan. Oh, jadi Jadi gini, kalau kau baca itu pakai iman, nggak pakai logika, karena ayat Alkitab Oh, pakai ini iman. hubungannya dengan pakai iman Kristen. Jadi kesimpulannya si Filipus ini bertanya, siapakah Bapak ini selama ini yang dikenal nama? oke. Dikenalkan nama Oke. Yesus. Dan Yesus Oke, di sini. sekarang saya tanya. Berarti di dalam diri Yesus ada Bapa? Nah, dengar dulu aku bilang sama kau. Jangan kau Di dalam, kau potong jawab hati. dulu. Aku di dengar dalam dulu. Bapa dan Bapa Sekarang di dalam aku aku. dengarkan. Berarti di dalam diri Yesus ada Bapa? Iya. Tidak percayakah Oke, Ibu Gembala bahwa tubuhku di dalam ketika Yesus menetek dari ibunya, apakah Bapak ikut menetek? Aku bilang sama kau. Bapak Kau menetek malah juga. ada ceritanya. Di sini kan aku baca dia. Bapak menetek. Yang mana? begini, izin saya menjelaskannya. Emang orang juga ini nggak bisa baca. Percayakah Ibu Gembala ini bahwa tubuhku di dalam jiwaku, apa yang tubuhku perbuat itu tidak di Saya tubuhku bertanya, perbuat, di luar dari jiwaku. Sekarang ketika aku sekarang saya dilahirkan bertanya sama Bunda Maria, saya bertanya dia sama menyusui sekarang dari saya ibunya, bertanya sama apakah Bapak ikut menyusui? Oh, jawab Sekarang dulu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Pertanyaannya, ketika Sekarang aku Yesus menyusui, secara Bapaknya fisik. ikut menyusui. Sekarang aku Nah, bertanya. secara fisik fisik. nggak? Sekarang aku bertanya sama Biar saya jawab. Secara fisik, ketika tubuhku memegang gitar, secara fisik, tubuhku menyentuh gitar, tapi jiwaku tidak menyentuhnya secara fisik. Tetapi walaupun jiwaku tidak menyentuhnya, itu sudah dilakukan jiwaku. Tidak percaya ke Ibu Gembala bahwa yang berkata-kata dengan Ibu Gembala ini Iya, adalah gini le. dan itu tidak dilakukan di luar jiwaku. Tubuhku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa jiwaku. Tubuhku Iya, adalah betul. hamba atas jiwaku. Kalau jiwaku gila, tubuhku ikutan gila. Karena itu adalah eksistensi. Boh! Kalau jiwaku gila, tubuhku ikut melaksanakan kegilaan jiwa itu. Orang gila di sana itu karena penyakit jiwa. Walaupun jiwanya gila, tubuhnya tetap ngikut loh. Bahkan jiwanya ingin bunuh diri, tubuhnya ikut bunuh diri. Itulah yang membuktikan bahwa tubuh manusia adalah hamba atas jiwa. Demikian dengan Saya Bapa dan bertanya, Firman. saya bertanya Jadi sama Yesus kau, adalah Yulia. pelaksana tubuh. Aku Jadi Yesus di dalam adalah Bapa, pelaksana Bapa di dalam dari aku. Jadi kau banyak kali bertanya kau. Ibu kembali Gini, cuma gini. tanya bersatu. Aku gini Ketika loh. Yesus Manusia menyusui, adalah pelaksana ketika dari Yesus kehendak menyusui, apakah sama Bapak ikut Yesus menyusui? adalah pelaksana dari kehendak Bapa. Sekarang gini, Nora, kita mengibaratkan aja ya. Kalau kau orang bodoh, kau anggap kau lagi sekolah, kau nggak tahu apa-apa ceritanya. 1 Terus kau Korintus 4 anggap nomor itu- 10, coba kau baca dulu. 1 Dengar Korintus dulu. 4 nomor 10. Di sini kan Filipus 1 Korintus 4 nomor 10. Enggak, kau baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10. Kau baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10. Kalau kau tidak baca saya turunkan. 1 Korintus 4 nomor 10, kau baca dulu. Nah, di sini kan ayat, kan aku ngomong ayat aku. Kenapa kau jadi ganti Oke, ayat? saya turunkan kau. Ya, terima kasih. Kau baca dulu Elia, 1 Korintus 4 nomor 10.
Baca dulu. Dari tadi kocong cacu. Bentar, saya bilang Inang. tidak, bentar. Ya, oke. Banyak kali Kristen yang mau naik. Sabarlah kalian. Saya satu betina di sini pula kalian mau hajar saya. Nggak apa-apa, biar kita ganti-gantian itu. Nanti Kang Dito Saya kan diam kalau lagi itu stres. Iya, mantap. Pak Pendeta luar Saya biasa. memang dulu Kan stres. diam. Mana ada Ya. Saya dulu stres sekali itu. Memikirkan kenapa Tuhan saya bisa mati. Ih. 1 Korintus berapa? aku nggak bisa membelamu Satu itu karena kau banyak 1 kali Korintus ngomong. 4 nomor 10. 1 Nah, Korintus nomor 4 nomor 10 saya 10. bacakan ya. Bodoh. Kami bodoh. Maka Karena ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa Apa dia dalam baca ini? Kristus. Apa dia baca ini? Oh, 1 Korintus, sorry. 1 Korintus 4 ayat 10. Dengar, begini bunyinya. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Nah, jadi Kau bodoh. nggak masalah. Kalau menurut kalian saya bodoh karena kalian memahami ini, nggak masalah. Tapi kita tunjukkan bahwa saya bodoh atau tidak. Kita lihat dalam eksistensi manusia bahwa manusia itu terbagi atas 3 unsur. Unsur manusia yang pertama jiwa, tubuh dan roh. Jiwa manusia adalah pemimpin atau yang memerintah dalam diri manusia. Ilmu psikolog mengakuinya. Kalau jiwamu, jiwa siapapun manusia di sini tidak, itu tubuhnya masih gila, ngikut. Sekonyong-konyongnya ngikut tubuhnya. Contohnya, yang gila di luar Coba sana. baca dulu. Yang nomor 13-nya, kau baca. Nah, nomor 10 dulu. Saya bacakan, apa lagi? Kalau Iya, kami 1 Korintus difitnah, 4 nomor 13. 1 Korintus 4 nomor 13-nya baca, bagian 13-nya. Ayat 10 dulu itu. Aku Udah, mau tadi bodoh. udah saya baca. bacakan. Sekarang topiknya Yang apa ini? Sekarang Yang topiknya nomor apa? 13. Bapak firman dan Roh Yang nomor Kudus. 13. Yang nomor 13. Yang 13. Saya mau dengar dulu. Kita berdebat. Saya ladeni berdebat. Tapi Iya. ada topik. Ya nomor 13-nya. Baca dulu yang nomor 13. Oke, saya bacakan nomor 13 ya. Jangan loncat Ya. ke sana kemari. Oke. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Apa masalahnya? Emang seperti itu, memang iya. Sama seperti sales, misalnya sales perumahan, sales mobil. Enggak, kok Itu sama seperti kotoran. Memang iya. Sama seperti sales, begitulah para pengikut Kristus Fandi. yang harus Ambil alih memberitakan Fandi dulu, Injil. Fandi. Begini saya jelaskan. Oke, baik, izin. Udah, Bang. Menulis Korintus mau menjelaskan. Menulis Korintus mau menjelaskan Bang. bahwa dia sebagai Bang Elia gantian dulu, Bang. Malah khotbah dia. Ya, Bang Johan ini Kristen atau Muslim? Iya. Liberty juga ini Kristen atau Muslim? Disapa dulu tuh kawan-kawan yang naik. Nah, saya Kristen saya. Ya, Bang Johan T, Kristen atau Muslim, Bang? Yang teratur lah.